Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kesesuaian Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 dengan landasan keilmuan buku ajar. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu. Perkenalkan, nama saya Evi Zulfatul Wafiroh dari kelompok 19 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Kesesuaian Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 dengan landasan keilmuan buku ajar. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu urgensi buku ajar dalam pembelajaran. Poin pertama itu ada pengertian buku ajar. Buku ajar itu sendiri merupakan sumber bahan pembelajaran dan sumber informasi utama yang mendukung proses pencapaian tujuan pembelajaran yang disusun, didistribusikan, dan digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Yang selanjutnya itu ada materi buku ajar dan kriteria buku ajar yang baik. Hal-hal yang harus diperhatikan agar suatu buku ajar memenuhi kriteria buku ajar yang baik itu ada 7. Yang pertama itu isi buku ajar, yang kedua ketepatan cakupan, yang ketiga ketercernaan materi, yang keempat penggunaan bahasa, yang kelima pengemasan, yang keenam ilustrasi, dan yang terakhir itu ada kelengkapan komponen. Yang pertama ada isi buku ajar. Isi buku ajar ini berhubungan dengan validasi isi atau kebenaran isi secara keilmuan dan berkaitan dengan keselarasan isi berdasarkan sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa. Yang selanjutnya itu ada ketepatan cakupan. Ketepatan cakupan berkaitan dengan isi bahan ajar dari sisi keluasan dan kedalaman isi atau materi, serta keutuhan konsep berdasarkan bidang masing-masing. Karena di sini kita membahasnya tentang buku bahasa Arab, maka di sini adalah bidangnya ilmu bahasa Arab. Yang selanjutnya ada ketercernaan materi. Di sini ketercernaan materi berkaitan dengan kemudahan bahan ajar tersebut dipahami dan dimengerti oleh pengguna atau siswa. Di sini terdapat beberapa hal yang mendukung tingkat ketercernaan bahan ajar atau buku ajar itu sendiri, yaitu yang pertama pemaparan yang logis, yang kedua penyajian materi yang urut, yang ketiga terdapat contoh dan ilustrasi yang memudahkan pengguna atau siswa, yang keempat format yang tertib dan konsisten, yang terakhir itu ada penjelasan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar. Yang selanjutnya ada penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam pengembangan bahan ajar yang berkaitan dengan pemilihan rakam bahasa, rakam kata, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna. Jadi, di sini penggunaan bahasa dalam buku ajar itu hendaknya harus yang menggunakan kalimat yang efektif dan menghindari penggunaan kalimat negatif dan kalimat pasif. Yang selanjutnya ada pengemasan. Pengemasan di sini yaitu berhubungan dengan penataan letak informasi dalam suatu halaman cetak dan pengemasan dalam paket ajar intinya. Yang selanjutnya ada ilustrasi. Ilustrasi ini dimanfaatkan untuk membuat bahan ajar lebih menarik, memotivasi, komunikatif, dan membantu dalam siswa memahami isi atau pesan-pesan yang ada dalam buku ajar tersebut. Biasanya ilustrasi ini berupa tabel, diagram, grafik, kartun, foto, sketsa, gambar, simbol, atau skema. Yang selanjutnya itu ada kelengkapan komponen. Kelengkapan komponen ini berkaitan dengan paket bahan ajar yang dapat berfungsi sebagai komponen utama, komponen pelengkap, dan komponen hasil belajar. Selanjutnya, landasan keilmuan buku ajar. Landasan utama yang perlu diperhatikan dalam penulisan buku ajar adalah landasan keilmuan. Ini berarti bahwa setiap buku harus menguasai dan memahami teori terkait dengan bidang keilmuan atau bidang studi yang ditulis. Berarti di sini itu terkait dengan bidang bahasa Arab. Landasan keilmuan ini meliputi 3 aspek. Yang pertama aspek keakuratan materi, yang kedua aspek cakupan materi,
Yang ketiga itu ada aspek pendukung materi atau materi yang diarahkan. Langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu analisis kesesuaian buku ajar. Yang di sini adalah buku siswa bahasa Arab pendekatan saintifik kurikulum 2013 untuk kelas 11 Madrasah Aliyah dan dengan landasan keilmuan buku ajar. Yang pertama ini dilihat dari aspek keakuratan materi. Setiap konsep, definisi, rumus, hukum, dan sebagainya yang disajikan dalam buku ajar ini harus tepat. Kita bisa melihat di gambar ini ada gambar rumus, kemudian ada gambar definisi atau ada gambar mufradat juga di sini. Dan yang terakhir ini ada indikator dan tujuan pembelajaran. Jadi mereka itu isi materi dalam buku ini itu harus sesuai atau harus tepat dan harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang telah tercantum di situ. Baik, saya melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Landasan keilmuan buku ajar yang kedua yakni aspek cakupan materi diarahkan pada indikator yang pertama yakni uraian materi pada buku ajar terdapat kesesuaian dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum. Namun pada buku ini yang tercantum adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, di sini saya cantumkan tadrib dari materi hiwar pada bab 1 dengan tema Amalul Murhikin yang membahas tentang ilmu pengetahuan terkait profesi. Dan dengan adanya tadrib ini, siswa diharap mampu memahami, menganalisis kandungan dari hiwar tersebut dan mampu memecahkan tadrib tersebut sesuai dengan KI 3, yakni memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. Selain itu juga sesuai dengan KD 4 yang mana KD 4 adalah mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespons ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik Amalul Murhikin dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan tarkib atau qaidah an wal fi'il fa'il wal maf'ul bih. Nah, selanjutnya yakni yang aspek cakupan materi yang kedua yaitu keluasan dan kedalaman materi sesuai dengan substansi yang terdapat dalam SK dan KD serta tidak terjadi pengulangan materi yang berlebihan. Nah, yang ada di sini itu adalah tarkib tentang an dan fi'al. Jadi an dan fi'il ini merupakan kedalaman materi dari materi awal dengan tema Amal Murhikin yang mana dalam pembahasannya ini membahas tentang tarkib an dan fi'il. Dan pendalaman dari tema Amal Murhikin ini sesuai dengan KI 4 dan KD 3.1. Jadi sesuai dengan KI 4 yang mana mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan, serta sesuai dengan KD 3.1 yaitu memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi, cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait
Topik amal murohikin mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks an wal fi'il fa'il wal maf'ul bih. Landasan keilmuan yang ketiga yaitu tentang aspek pendukung materi. Aspek pendukung materi di sini juga ada beberapa indikator. Yang pertama yaitu sajian materi yang sesuai dengan perkembangan ilmu. Di sini saya cantumkan dalam qiraah yang terdapat pada bab 4 tentang at-tashilat al-ammah wal ijtimaiyah, menjelaskan mengenai fasilitas umum yang berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya. Secara tidak langsung, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka semakin banyak penemuan-penemuan yang berguna untuk meringankan pekerjaan manusia. Dalam hal ini, sesuai dalam subbab aspek pendukung materi yang sajian materinya sesuai dengan perkembangan ilmu. Selanjutnya, aspek pendukung materi yang kedua yakni sajian materi yang memenuhi syarat kemutahiran yang terlihat pada wacana, contoh, dan latihan yang disajikan serta wawasan produktivitas. Nah, dapat kita lihat di sini ada bacaan tentang al-kahroba. Nah, dalam qiraah yang terdapat pada bab 4 tentang at-tashilat al-ammah wal ijtimaiyah, di sini menjelaskan mengenai fasilitas umum yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka listrik sudah menjadi kebutuhan primer bagi manusia. Hal ini bisa dilihat dari bacaan tentang al-kahroba serta soal-soal latihan yang masih berkaitan dengan bacaan. Nah, hal ini juga sesuai dalam subbab aspek pendukung materi yang sajian materinya memenuhi syarat kemutahiran yang terlihat pada wacana, yaitu wacana tentang al-kahroba, contoh dan latihan yang disajikan, serta wawasan produktivitas. Sajian materi selanjutnya yaitu dapat mengembangkan kecakapan hidup atau life skill. Di sini dapat kita lihat ada gambar seorang anak yang sedang sakit dan dijenguk oleh temannya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kecakapan hidup yang akan diperoleh siswa nantinya dengan melihat gambar ini atau dia termotivasi dengan gambar ini adalah kecakapan hidup dalam bersosial. Ya, kemudian sajian materi dapat merangsang keingintahuan. Bisa kita lihat itu ada tadribat alat tarkib, yang mana tarkib di sini di bab 6 membahas tentang tarkib idhofi. Tetapi pada tadribat kali ini ada tarkib na'ti juga, karena siswa diharapkan mampu membedakan antara tarkib na'ti dan idhofi. Di sini siswa akan terangsang ingin tahu, siswa akan tertarik apa itu tarkib na'ti, siswa akan mencari tahu apa itu tarkib na'ti dan apa perbedaannya dengan tarkib idhofi. Kemudian yang terakhir yakni sajian materi yang dapat mengembangkan wawasan sosial dan budaya. Di dalam qiraah yang berjudul Yogyakarta ini terdapat pada bab 6 menjelaskan tentang sejarah serta budaya dari kota Yogyakarta. Selain kota Jogja, ada pula bacaan tentang daerah yang bernama Toraja di Sulawesi yang juga membahas tentang sosial budaya. Dan hal ini sesuai dengan sub dari aspek pendukung tentang sajian materi yang dapat berwawasan kontekstual serta mengembangkan wawasan sosial budaya. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa buku siswa bahasa Arab pendekatan saintifik kurikulum 2013 itu sesuai dengan landasan keilmuan buku ajar. Demikian makalah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.